مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini teman-teman akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme yang akan dijelaskan oleh Alex Ricardo, Isdiana, Septi Andriani, dan Rizky Azhari Amanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Andriani, NIM 18531188. Di sini saya akan menjelaskan tentang perennialisme. Perennialisme itu berasal dari kata perennial yang berarti kekal, abadi, dan tiada akhir. Nah, kalau di dalam esensi filsafat pendidikan, perennial ini berarti bahwa berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang sifatnya itu abadi. Nah, perennialisme ini menganggap bahwa pendidikan itu harus didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sifatnya abadi. Nah, jadi perennialisme ini menginginkan bahwa kita itu harus berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Karena pada kehidupan modern ini banyak hal yang merusak di dalam berbagai bidang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isdiana dengan NIM 1853178 Prodi PAI 5A. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sejarah aliran perennialisme. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti kekal atau abadi, di mana aliran ini dianggap sebagai aliran yang ingin kembali atau mundur untuk membina kembali keyakinan akan nilai-nilai masa silam guna menghadapi problema kehidupan di masa sekarang, kapanpun dan dimanapun. Jika dikaitkan dengan filsafat pendidikan, perennialisme mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan kembali atau proses pengembalian manusia kepada masa lampau. Adapun sejarah aliran perennialisme ini dilatar belakangi oleh lahirnya aliran perennialisme dalam pendidikan pada abad ke-20, di mana aliran ini merupakan reaksi terhadap pandangan pendidikan progresif yang menginginkan adanya perubahan dan sesuatu yang baru. Aliran perennialisme menganggap bahwa keadaan dunia saat ini sangatlah kacau dan penuh dengan tidak kepastian, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Adapun solusi yang ditawarkan oleh aliran ini adalah berjalan mundur dengan menggunakan kembali kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kuat yang digunakan pada zaman kuno dan pertengahan. Aliran ini percaya bahwa pandangan hidup yang digunakan tokoh-tokoh perennialisme seperti Plato dan Aristoteles itu mampu dijadikan tuntunan hidup dan kehidupan pada abad ke-20 ini. Aliran perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan pertengahan perlu dijadikan dasar untuk menyusun filsafat dan pendidikan pada masa sekarang. Hal ini bukanlah bentuk dari nostalgia semata, namun hal ini berdasarkan kepercayaan dan memang berguna untuk abad sekarang. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh perennialisme. Tokoh-tokoh perennialisme itu yang pertama itu ada Plato, yang kedua adalah Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquinas, dan yang terakhir ada Agustino Secuncio. Nah, yang pertama itu adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf terbesar sepanjang masa dan juga matematikawan Yunani. Plato lahir di Athena. Ia hidup pada zaman kebudayaan dengan ketidakpastian. Plato juga mempunyai pandangan bahwa realitas yang hakiki itu tidak berubah. Menurut Plato,
manusia itu memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Ketiga potensi inilah adalah dasar kepribadian manusia. Yang kedua itu adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria. Aristoteles adalah murid dari Plato. Akan tetapi, cara pemikiran Aristoteles berbeda dengan cara pemikiran Plato. Cara berpikir Aristoteles itu berpikir secara rasional, empiris, dan realistis. Pandangan Aristoteles lebih realis daripada pandangan Plato. Menurutnya, manusia adalah makhluk materi dan rohani. Artinya, sebagai materi, manusia di dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi maupun sosial. Sebagai rohani, manusia akan menuju proses yang lebih tinggi dan menuju kepada manusia yang ideal. Yang ketiga itu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Thomas lahir di Naples, Italia tahun 1224 Masehi. Thomas Aquinas menekankan 2 hal dalam pemikiran realitanya. Yang pertama itu, dunia tidak diadakan dari bahan dasar. Dan yang kedua itu, penciptaan tidak terbatas untuk suatu saat saja. Ia juga mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu tercipta karena ada Tuhannya. Nah, yang terakhir itu Agustinus Secunco. Agustinus Secunco lahir di daerah Gubbio. Secunco berpandangan bahwa terdapat prinsip tunggal dari segala sesuatu dan selalu sama di dalam pengetahuan manusia. Menurutnya, agama adalah kemauan alami. Perkenalkan, nama saya Rizky Azari Amana dari Prodi PAI 5A. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman tentang aliran perennialisme, baik itu dari pengertian, sejarah, dan tokohnya. Baiklah, perennialisme berasal dari kata peren yang artinya kekal, abadi, artinya selalu ada dan tanpa batas atau tanpa ada habis-habisnya. Perennialisme memandang kebudayaan sepanjang zaman atau mengulangi perkembangan sepanjang zaman, sehingga perennialisme disebut juga dengan aliran tradisionalisme. Perennialisme sudah ada sejak zaman filosof kuno atau abad pertengahan. Konsep dari aliran perennialisme dilatar belakangi oleh pendapat dari sifat-sifat dari Plato sebagai bapak idealisme klasik. Tokoh-tokoh dari aliran perennialisme antara lain adalah Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquinas, yang keempat adalah Mortimer J. Adler. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu harus berdasarkan dari nilai-nilai luhur, terus harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang ditanamkan pada agama. Dapat dikatakan bahwa proses belajar dan mengajar ini harus berdasarkan agama yang dianutnya atau berdasarkan dari nilai-nilai luhur sebuah agama. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang tawadu kepada agama dan harus benar terhadap agama dengan menaati norma sampai akhir hayatnya. Pendidikan juga harus menitik beratkan kepada nilai agung yang berpusat kepada guru sebagai penyampai materi. Karena guru memiliki nilai-nilai norma yang baik dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan nilai-nilai luhur tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.